Nah, ini adalah contoh puisi. Ya, kalian bisa perhatikan dan dengarkan ibu membaca. Pagi yang cerah, kubuka jendela rumah. Tampak halaman yang indah, bunga-bunga mekar merekah. Nah, jadi anak-anak zaman dahulu, rima pada sebuah puisi itu juga sama dengan pantun. Jadi sebuah puisi itu bisa juga dalam bentuk pantun atau bisa dijadikan sebuah pantun. Ya, misalnya pagi yang cerah, kubuka jendela rumah, tampak halaman yang indah, bunga-bunga mekar merekah. Nah, ini juga termasuk ke dalam pantun yang dijadikan sebuah puisi. Jadi puisi zaman dulu ya, itu biasanya puisinya itu bisa dijadikan sebuah pantun, sebuah gurindam ya, seperti itu. Nanti kita akan lihat ya bagaimana puisi lama dan puisi yang baru itu seperti apa. Nah, di sini ada daur hidup kata. Nah, anak-anak perhatikan ya, di halaman 8 itu tentang daur hidup kata. Nah, di sini daur hidup kata itu bisa dimulai dari, perhatikan, dimulai dari telur, kemudian masuk ke kecebong, masuk ke gambar yang insang sebagai organ pernapasan ya. Nah, ini dimulai dari telur sampai kepada proses katak dewasa. Nah, ini disebut dengan metamorfosis pada katak ya. Dimana yang pertama dia menjadi telur ya. Kemudian tahap yang terakhir dia menjadi katak dewasa. Ya. Nah, tadi teman-teman kalian juga sudah menempelkan ya daur hidup kupu-kupu dan belalang, tapi belum selesai, nanti bisa dilanjutkan kembali ya. Nah, kemudian di sini daur hidup katak ya. Katak merupakan salah satu hewan amfibi, yaitu hewan yang dapat hidup di daratan maupun di air. Nah, jadi katak ini dia bisa hidup di dua tempat ya. Dia bisa hidup di darat, kemudian juga bisa hidup di air. Nah, katak memiliki kulit tubuh yang licin dan kulitnya berwarna hijau, merah kecoklatan, bahkan ada yang memiliki kulit cenderung berwarna hitam. Jadi di sini katak dia tidak hanya berwarna hijau, kadang juga dia bisa berwarna merah kecoklatan, kemudian ada juga yang berwarna hitam. Nah, katak ya makanannya itu adalah serangga. Nah, dalam hidupnya katak mengalami metamorfosis yang sempurna, yaitu ditandai dengan perubahan bentuk tubuh dengan perbedaan yang sangat terlihat dari fase larva hingga fase imago atau ke dewasa ya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa metamorfosis katak itu adalah metamorfosis yang sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Karena dia dari awalnya telur sehingga sampai pada proses itu ya, gambar yang terakhir itu adalah katak dewasa. Jadi metamorfosis yang dilakukan oleh daur hidup katak itu sangat sempurna, mulai dari telur sampai dengan katak yang dewasa ya. Nah, perubahannya bisa kita lihat dari kecebong ya, kemudian menjadi katak dewasa. Nah, daur hidup katak tadi dia dimulai dari telur ya. Nah, telur katak ini tadi dia menetas ya, menetaskan berudu atau kecebong. Nah, ini dia. Ini yang dimaksud dengan berudu atau kecebong ya. Kemudian kecebong akan tumbuh selanjutnya bermetamorfosis ya, dimulai dari kaki belakangnya. Nah, ini anak-anak bisa perhatikan, ini kaki belakangnya itu tumbuh, kemudian ukurannya akan bertambah besar. Kaki depannya juga tumbuh, kemudian panjang ekornya itu mulai memendek. Tadi kan di sini ya, ketika kaki belakangnya tumbuh dia masih memiliki ekor yang panjang, tetapi di sini ketika di gambar yang selanjutnya panjang ekornya itu mulai memendek. Kemudian ketika katak muda dia ekornya sudah hilang, dan katak dewasa ekornya sudah tidak ada lagi, dan gambarnya ya di sini yang berubah itu adalah ukuran pada tubuh katak itu sendiri. Nah, di sini bagian yang terakhir itu adalah katak dewasa. Nah, ini adalah contoh daur hidup katak atau metamorfosis pada katak. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini ada lagu ya, judulnya itu adalah Kupu-kupu yang lucu. Nah, ciptaan oleh Ibu Sud ya. Nah, ini adalah contohnya itu
not balok. Nah, ini yang dimaksud dengan not balok ya. Dia berbunyi ketuanya 4/4 ya. Bes lento ya, dimulai dari do 4/4. Nah, nanti anak-anak juga bisa ya lihat di YouTube ya bagaimana cara menyanyikan lagu kupu-kupu ini ya. Temponya itu seperti apa? Apakah dia cepat, lambat, atau sedang? Kalian bisa dengarkan di YouTube ya. Nah, di sini kalian juga bisa berlatih ya untuk menyanyikan lagu kupu-kupu ini dengan not balok ya. Jadi ini yang disebut dengan not balok ya, yang seperti ini. Ya, jadi lagu kupu-kupu yang lucu itu adalah ciptaan dari Ibu Sud. Nah, kemudian di sini setelah kalian sudah menyanyikannya tadi, ya ada pertanyaan dari lagu tentang kupu-kupu tadi. Nah, bagaimana kamu menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu tersebut? Nah, jawabannya ini contohnya ya. Aku menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu dengan tempo lento atau tempo yang lebih lambat. Nah, jadi di sini ya, lagu kupu-kupu ini dinyanyikan dengan tempo lento atau tempo lambat. Ya, jadi dia lebih ke tempo yang lambat. Dia tidak bisa kita nyanyikan dengan tempo yang cepat atau tempo yang sedang. Jadi kupu-kupu ini ya, kupu-kupu yang lucu ya, dia dinyanyikan dengan tempo lento atau tempo yang lebih lambat supaya enak didengar. Nah, bagaimana perasaanmu jika lagu itu dinyanyikan dengan cepat? Nah, tentu kurang enak didengar karena jika bernyanyi hendaklah mengikuti irama yang ada. Nah, kemudian di sini setiap hewan dan tumbuhan membutuhkan air. Air dapat berasal dari air hujan atau sumber air. Ya, nah coba bandingkan dengan lagu berikut ini. Nah, siapa yang pernah mendengar lagu tik 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 bunyi hujan? Nah, ini juga ciptaan dari Ibu Sud. Ya, ini nadanya dimulai dari do, ya 2/4 dengan tempo yang sedang. Ya, jadi tadi kalau dia kupu-kupu yang lucu kita nyanyikan dengan tempo cepat. Kalau dia tik-tik bunyi hujan, nah itu dinyanyikan dengan tempo yang lambat. Itu 2/4 kita mulai dari nada do. Ya, nanti anak-anak juga bisa ya cari browsing di YouTube ya, kalian cari bagaimana cara menyanyikan lagu tik-tik bunyi hujan. Nah, ini juga termasuk ke dalam not balok. Ya, kalian bisa dengarkan apakah dia termasuk ke dalam tempo cepat, lambat atau sedang. Nah, ini adalah istilah atau tanda tempo. Ya, di sini ada beberapa istilah, kemudian disertai dengan keterangan atau arti dari tanda tempo tersebut. Ya, di sini ada 8. Yang pertama itu ada largo. Ya, largo itu maksudnya lambat sekali. Kemudian lento lebih lambat. Ada gio lambat, adante sedang, moderato itu sedang agak cepat, allegro itu cepat, vivace itu lebih cepat, dan yang terakhir presto itu adalah cepat sekali. Ya. Nah, kalau tadi ada 2 lagu yang termasuk ke dalam tanda tempo ini tadi, ya. Kalau dia lagunya tadi kupu-kupu yang lucu, ya, dia termasuk ke dalam mana? Ke dalam allegro, ya, itu cepat. Kemudian kalau tadi tik-tik bunyi hujan itu sedang, ya. Nah, yang ini tadi, ya, berarti dia masuk ke adante. Ya, nanti anak-anak juga bisa mencari ya lagu-lagu, kemudian kalian lihat dia masuk ke dalam tempo yang mana, tempo yang lambat atau sedang atau cepat atau lambat sekali. Nanti kalian bisa lihat di situ ada keterangan di bawahnya. Nah, tanda tempo apakah yang terdapat pada notasi lagu kupu-kupu yang lucu dan tik-tik bunyi hujan? Nah, jawabannya tanda tempo yang terdapat pada notasi lagu kupu-kupu yang lucu adalah lento, yaitu lebih lambat. Nah, kemudian tahukah kamu perbedaan tempo lagu kupu-kupu yang lucu dan tik-tik bunyi hujan tersebut? Nah, perbedaannya itu bisa kita lihat ya, jika tempo lagu kupu-kupu yang lucu adalah lento, sedangkan tempo lagu tik-tik bunyi hujan adalah adante. Ya. Nah, itu tadi. Kemudian di sini tahukah kamu bahwa bunyi vokal akhir baris-baris puisi disebut dengan rima? Nah, ini bahas lagi ke rima tadi. Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur, misalnya A, I, atau lebih dikenal dengan AB. Ya, ini yang disebut atau bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi yang disebut dengan rima.